Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Galur Rahmadi Srida. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN, Universitas Mamulang. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri, SPD, MH. Di pembahasan saya kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 11 dengan judul Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia dengan KD yang diberikan yaitu 3.1 tentang menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun rumusan tujuan pembelajaran diantaranya audiens, siswa, condition, setelah membaca buku substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, behaviornya menganalisis, degree-nya pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta CABD-nya yaitu setelah membaca buku substansi hak asasi manusia, siswa diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ada indikator pencapaian kompetensi yang dimana IPK 3.1.1 memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. IPK 3.1.2 memahami substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. IPK 3.1.3 menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. IPK 3.1.4 menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi, untuk tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu menjumpai kasus-kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, siswa dapat mengulas kembali tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum kita lanjut masuk ke materi tentang upaya penegakan HAM, silahkan rekan-rekan semua melihat tayangan video ini terlebih dahulu. Hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM merupakan salah satu faktor terpenting dalam terbentuknya suatu bangsa yang berperi kemanusiaan, adil, dan makmur. Apabila suatu bangsa gagal dalam menegakkan demokrasi dan HAM, maka bangsa tersebut jauh dari kata manusiawi, adil, dan makmur. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan integrasi bangsa itu mulai meredup dan kian meredup hingga pada akhirnya bangsa tersebut terpecah belah dan saling menghancurkan satu sama lain. Sepertinya hal tersebut mulai dikesampingkan oleh elit-elit politik dan aparatur negara demi kepentingan individu atau kelompoknya masing-masing, hanya karena uang dan jabatan, hanya karena keinginan untuk hidup aman dan nyaman, maka hak asasi seseorang atau banyak individu dikorbankan dan dikesampingkan. Sikap yang koruptif, sikap toleran terhadap kekerasan dan kriminalitas oknum aparatur, sikap pembatasan dalam beragama, sikap pembatasan kebebasan sipil, dan gagasan yang ingin kembali membatasi ruang kebebasan media hanya segelintir indikasi dan bukti mengenai betapa lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Semua ini terbukti dalam kasus penculikan dan penembakan aktivis 98 yang tak terselesaikan. Kasus kerusuhan 98, Munir, Marsinah, penembakan gas air mata terhadap aktivis dari kalangan umat beragama, dan kasus pemenjaraan para aktivis yang memilih pasangan capres dan cawapres tertentu dengan berbagai tuduhan yang tidak masuk akal. Padahal mereka semua hanya ingin agar demokrasi dan HAM dapat ditegakkan di negeri ini dengan sebaik-baiknya. Mereka hanya ingin menyuarakan pendapat mengenai keadaan negeri ini, dan suara mereka dibungkam paksa oleh oknum aparatur negara. Belum lagi kasus kematian misterius petugas KPPS yang sampai saat ini tak pernah terungkap, dan tindakan represif terhadap para aktivis tidak bersalah pada saat demonstrasi yang hanya ingin menuntut keadilan dan kejelasan dari KPU dan Bawaslu atas kecurangan pemilu tahun 2019 pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 karena dianggap perusuh
semua itu hanyalah segelintir catatan hitam demokrasi kita. Parahnya lagi, ternyata pelanggaran HAM pun telah mendarah daging di dalam tubuh masyarakat sendiri. Kasus perundungan di semua sektor, tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku kriminal yang dianggap pantas untuk dihukum seberat-beratnya tanpa diserahkan kepada aparat yang berwenang. Hingga yang terparah yaitu kasus pembunuhan dengan cara dibakar terhadap salah seorang terduga pencuri sound system di masjid yang ternyata dia tidak bersalah. Kita seolah tak ada bedanya dengan hewan. Semua orang menganggap dirinya paling benar dan kuasa, sehingga berhak menghakimi orang-orang yang dilabeli sebagai penjahat. Apakah ini penegakan demokrasi yang didamba-dambakan oleh para pendahulu kita? Dengan dalih menyelamatkan orang-orang, kita malah menindas hak asasi sesama rakyat kita. Dengan dalih keamanan, kita malah merampas hak asasi sesama saudara kita, sebangsa setanah air. Padahal sudah tertulis di Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Entah seburuk apapun itu di mata masyarakat, tapi mengapa hal ini tidak disadari juga baik oleh para elit politik maupun rakyat itu sendiri? Sudahlah, mungkin kali ini kita akan kalah dengan elit-elit dan berbagai kalangan yang suka melanggar hak asasi saudaranya yang sudah mendarah daging. Kita akan dibungkam. Kita akan dihabisi. Suara kita mungkin tidak terdengar ibarat jangkrik di malam hari. Tapi yang jelas, kita bukanlah pengecut, pecundang yang menyerah begitu saja. Karena kita tidak rela melihat negara ini hancur lebur akibat sedikitnya, bahkan ketiadaan para penegak HAM dan demokrasi di negeri kita tercinta, Indonesia. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, bisa kita simpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia memang belum sepenuhnya merata karena disebabkan oleh banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosialnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang upaya penegakan HAM, yang dimana penegakan HAM terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undang sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan HAM. Yang terakhir, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Setelah itu, tindakan penegakan HAM ini dilakukan bertujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Penegakan hak dan kewajiban manusia pada umumnya dilakukan dengan pencegahan. Kenapa? Karena pencegahan ini dapat menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi tegaknya HAM. Jadi, pemerintah pun memiliki strategi dalam proses penegakan HAM itu sendiri, seperti pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, serta pembentukan pengadilan HAM. Maka dari itu, HAM sampai saat ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan. Karena hal ini disebabkan hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara memenuhi HAM. Maka, HAM menjadi sebuah pekerjaan yang besar bagi sebuah negara. Demikianlah rekan-rekan mahasiswa semua pembahasan yang saya sampaikan tadi pada materi tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna untuk diri saya sendiri dan untuk orang banyak khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Dadah.